Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Aldan Januarsyah, Firgiawan Trisaputra, Sultan Al-Fatah, dan Arfan Kurnianto dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertemakan illegal content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Januarsyah dengan NIM 122000319. Kali ini saya akan membacakan latar belakang masalah. Di era digital yang semakin canggih ini, internet telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Internet menyediakan akses informasi, hiburan, dan berbagai bentuk interaksi sosial. Konten ilegal adalah judul yang mencerminkan isu-isu signifikan yang dihadapi oleh masyarakat modern terkait konten yang melanggar hukum di internet. Konten ilegal yaitu mengacu pada segala bentuk materi yang melanggar hukum atau norma-norma etika seperti pornografi anak, perdagangan narkoba, kegiatan teroris, pelanggaran hak cipta, dan eksploitasi manusia. Proliferasi konten ilegal di internet mempersulit upaya penegakan hukum karena anonimitas dan kemampuan banyak penjahat untuk menyembunyikan identitas mereka. Misalnya, teknologi deepfake digunakan untuk membuat video palsu yang sangat meyakinkan, sedangkan algoritma dan bot digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi seseorang. Semua faktor ini menyulitkan untuk secara otomatis membedakan antara konten ilegal dan konten yang sah. Dalam konteks ini, konten ilegal, judul ini digunakan untuk menyelidiki dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari konten yang melanggar hukum, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat mengakses dan berbagai konten secara online, dan mendorong lembaga penegakan hukum dan perusahaan teknologi untuk bekerja sama mengatasi tantangan ini. Dengan menangani masalah konten ilegal secara serius, diharapkan dapat tercipta lingkungan online yang lebih aman, beretika, dan bertanggung jawab bagi semua pengguna internet. Selain itu, kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru untuk mengatasi konten ilegal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sultan Pengku Al-Fatah. Kepadanya saya persilakan. Lalu, yaitu ada 6 jenis cybercrime. 1. Akses ilegal, yaitu membuka atau masuk ke akun orang tanpa izin dan dengan sengaja merupakan satu tindakan kejahatan di dunia maya. 2. Menyebarkan konten ilegal, itu konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. 3. Hacking dan cracking. Cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. Lalu 4. Pemalsuan data. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga membutuhkan pelakunya. 5. Pencurian data adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual pada pihak lain. Karena itu memata-matai. Kejahatan ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet, yang isinya mengupas mengenai aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Sebab perlunya cyber law: 1. Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah, seperti contoh masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. 2. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan
hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Tiga, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Empat, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisa kasus atau pembahasan di bab 3 ini. Yang pertama ada illegal content. Apa sih yang dimaksud dengan illegal content itu? Jadi illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau hoax, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Lalu berikutnya ada cyber espionage. Cyber espionage atau spionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, ataupun militer. Yang berikutnya ada contoh kasus cyber espionage atau operasi Aurora. Salah satu contoh kasus spionase dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu, yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Lalu berikutnya ada contoh kasus illegal content atau hoax. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah atau illegal content ini akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Yang berikutnya ada contoh motif illegal content. Motif illegal content ini ialah penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapatkan sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapatkan hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Lalu selanjutnya ada contoh motif cyber espionage. Motif dari cyber espionage ini ialah perusahaan besar atau lembaga pemerintah ataupun organisasi yang memiliki aset data krusial untuk kepentingan berbagai tujuan. Yang berikutnya ada faktor penyebab illegal content. Yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua ada teknologi yang modern, yang ketiga ada bias informasi. Lalu berikutnya ada cara penanggulangan illegal content. Caranya itu pertama, kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati dulu alamat situsnya. Yang ketiga ada periksa fakta benar atau salahnya. Yang keempat ada cek keaslian fotonya, editan apa enggak. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Yang keenam ada berpikir logis dan kritis. Yang ketujuh ada membaca keseluruhan berita. Lalu berikutnya ada faktor penyebab cyber espionage. Yang pertama ada akses internet tidak terbatas. Yang kedua ada kelalaian penggunaan komputer. Yang terakhir ada sistem keamanan jaringan yang lemah. Lalu berikutnya ada penanggulangan cyber espionage. Yang pertama, mengenali teknik yang digunakan dalam serangan cyber espionage. Yang kedua, memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools. Yang ketiga, pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui atau diupdate. Yang keempat, pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Yang kelima ada menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan, judul konten ilegal merangkum perannya dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Dengan menangani masalah konten yang melanggar hukum secara langsung, kita dapat bercita-cita untuk menciptakan landscape digital yang menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi mereka yang rentan
dan memfasilitasi interaksi yang positif. Saran dari penulis bagi berikut: lebih bijak dalam memilih dan memilah konten, menggunakan publik konfirmasi ulang dari informasi yang didapatkan, bijak dalam hal yang berurusan dengan privasi, berhati-hati untuk situs-situs yang mencurigakan. Sekian pamit undur diri, terima kasih.